Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Kamu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Urwa Rufaidah, Maisaroh, Halimatus, Indria, Nuratus, Sania, ada? Lailatul, Dia Aryani, Adelia, Anas, Hoirunisa. Baik, siapa di sini yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, kamu? Ya, benar sekali. Kita minggu lalu membahas tentang masalah pokok ekonomi. Siapa di sini yang tahu ya, ada yang masih ingat tentang pengertian masalah ekonomi itu apa? Kamu? Masalah ekonomi itu adalah ketika sumber daya yang tersedia itu terbatas. Nah, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Gitu adalah pengertian masalah ekonomi. Nah, ada yang masih ingat? Masalah ekonomi itu dibagi menjadi berapa? Kamu? Ya, benar-benar. Jadi, masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ekonomi klasik. Yang kedua? Ekonomi modern. Nah, ekonomi klasik itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, itu kan pembagian dari ekonomi klasik. Nah, ada yang tahu pembagian dari ekonomi modern itu ada berapa? Juga ada tiga. Apa aja? Ayo. Yang pertama, kamu? Ya, ada what? Apa artinya? Barang apa yang kita produksi. Nah, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo, yang kedua. Ada yang masih ingat? Kamu? Ya. Ada how. Bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga. Ayo. Siapa yang tahu? Ada for whom. Apa itu artinya?
Ayo yang ketiga, yang terakhir. Kamu? Ya. Untuk apa barang diproduksi? Baik. Ibu rasa materi minggu lalu kalian sudah paham. Sekarang Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi kita hari ini adalah jenis-jenis uang. Siapa di sini yang tahu pengertian dari uang? Ayo. Nggak ada? Jadi, uang itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Nah, itu pengertian dari uang. Berarti fungsi uang itu adalah alat tukar untuk membeli barang. Nah, sudah paham apa itu pengertian dari uang? Sudah? Nah, sekarang Ibu lanjutkan, yaitu ada jenis-jenis uang. Nah, di sini ada yang tahu ada berapa jenis-jenis uang itu? Nggak ada? Baik. Jenis-jenis uang itu ada 5. Yang pertama ada uang kartal. Apa sih uang kartal itu? Nah, uang kartal itu adalah uang yang berupa fisik koin dan uang yang berupa kertas. Nah, contoh dari uang kertas itu adalah uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, itu uang yang berbahan kertas. Nah, sedangkan uang yang berbahan koin itu ada 100, 200, 500, dan 1.000. Itu adalah contoh-contoh uang kartal. Nah, untuk yang kedua itu ada uang giral. Ada yang tahu di sini pengertian uang giral? Nggak ada? Baik. Nah, uang giral itu adalah uang yang tidak berupa fisik. Berarti itu uang yang tersimpan di dalam rekening bank. Seperti saldo. Nah, yang ketiga ada uang elektronik. Nah, di sini siapa yang tahu pengertian uang elektronik? Gak ada? Baik. Nah, uang elektronik ini adalah jenis mata uang yang melakukan transaksi melalui jaringan. Sederhananya, uang elektronik ini adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai atau pengganti uang cash untuk membayar sesuatu atau barang. Nah, contoh dari uang elektronik itu seperti debit,
dan kartu kredit. Nah, jenis uang yang keempat itu ada uang komoditas. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian dari uang komoditas? Siapa? Di sini ada yang tahu? Yang tahu nggak, Cung? Nggak tahu? Baik. Uang komoditas itu adalah jenis uang yang memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang ditentukan berdasarkan barang yang menjadi dasarnya. Nah, contohnya itu seperti emas. Emas kalau kadarnya murah, maksudnya kadarnya rendah, itu pasti nilai uangnya itu lebih sedikit. Nah, sedangkan emas yang kadarnya itu tinggi atau lebih maksudnya lebih ke mahal lah gitu, berarti uangnya itu lebih besar juga. Berarti uang komoditas itu adalah ditentukan berdasarkan barang yang menjadi dasarnya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Ibu lanjut ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah jenis uang substitusi. Nah, ada yang tahu pengertian substitusi itu apa? Gak ada? Baik. Uang substitusi itu adalah jenis uang yang tidak memiliki intrinsik. Nah, kalau uang komoditas tadi memiliki unsur intrinsik. Nah, kalau uang substitusi itu tidak memiliki unsur intrinsik. Nah, tetapi uang substitusi ini memiliki nilai karena kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Nah, contohnya ini seperti uang kertas. Uang kertas dari luar seperti US dollar dan euro. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, berhubung materi kita selesai, siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu hari ini? Yang bisa, ayo ngacung. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nah, baik, kesimpulan materi kita hari ini itu adalah penting bagi kita semua untuk memahami berbagai bentuk uang. Kita dapat membuat penilaian keuangan yang lebih baik dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman jika kita mengetahui asal-usul sifat penggunaan setiap jenis uang. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan hadiah pada kalian. Silakan ditulis ya. Dikumpulkan minggu depan. Soalnya cuma satu kok. Baik, sudah siap kertasnya? Nah, jelaskan perbedaan antara uang kartal dan uang giral menurut bahasa kalian sendiri. Sudah? Sudah. Baik. Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wallabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.